Pagi. Perkenalkan, saya Wawan, saya tim leader Fiber Academy. Saya akan memperkenalkan alat kerja harian teknisi di lapangan. Oke, yang pertama yaitu Fusion Splicer sebagai alat sambung fiber optik. Jadi untuk memastikan hasil sambungan optimal, teman-teman itu harus memastikan cek baterai terlebih dahulu, baterai terisi penuh. Selanjutnya cek elektroda. Apabila elektroda lebih dari 5000 penyambungan, elektroda harus diganti. Selanjutnya cek kebersihan splicer. Baik, alat berikut yang digunakan adalah optical formmeter. Optical formmeter ini berfungsi sebagai untuk mengukur power sisa yang dikirimkan dari OLT. Nah, supaya hasil pengukuran teman-teman di lapangan itu optimal, pastikan juga baterai yang digunakan di OPM terisi penuh. Nah, berikutnya pastikan gelombang atau lambda yang digunakan. Nah, untuk upstream lambda yang digunakan yaitu 1310, untuk downstream itu 1490, dan untuk video itu 1550. Alat berikutnya yaitu optical light source. Nah, ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya ke dalam serat optik untuk melakukan pengujian dan pemeliharaan jaringan fiber optik, membantu dalam pengukuran kehilangan daya pada serat optik. Nah, dalam pengukuran pastikan juga baterai OLS itu terisi penuh supaya hasil pengukuran di lapangan dapat optimal atau baik. Nah, selanjutnya itu yang kita gunakan adalah VFL atau Visual Fault Locator. Nah, biasa kita sebut dengan laser optik. Nah, laser optik ini untuk mengidentifikasi kerusakan serat optik, verifikasi konektivitas atau kontinuitas kabel. Nah, biasanya untuk jarak yang dapat diukur itu antara 10 sampai 20 km. Nah, selanjutnya pastikan juga sebelum teman-teman menggunakan, pastikan baterai yang ada di center optik tersebut terisi penuh. Oke. Berikutnya yaitu LAN tester. Nah, LAN tester ini berfungsi untuk memeriksa kontinuitas kabel serta membantu dalam pemetaan jalur kabel dan pemeriksaan apakah setiap pin di konektor RJ45 terpasang dengan benar. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan apakah kabel menggunakan konektor straight through atau crossover. 1, 2, 3. Baik, alat yang berikutnya yaitu crimping tool. Nah, crimping tool ini berfungsi sebagai untuk pemasangan konektor RJ45 maupun RJ11. Nah, juga bisa digunakan untuk memotong kabel RJ45 ataupun RJ11 serta pemadatan pin kabel LAN dan pin RJ45. Oke, berikutnya yaitu power bank atau mini UPS. Nah, ini digunakan juga oleh teknisi untuk sumber daya portable. Oke, nah berikutnya teknisi juga wajib menggunakan tespon untuk pengujian saluran telepon di pelanggan. Nah, alat berikutnya yaitu tune checker. Nah, tune checker ini berfungsi untuk mengidentifikasi kabel secara spesifik. Nah, teknisi dapat mengirimkan sinyal suara ataupun sinyal listrik yang dapat diidentifikasi pada ujung kabel, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kabel tertentu di antara banyak kabel yang terpasang. Baik, selanjutnya yang kita gunakan adalah alkohol. Alkohol ini untuk membersihkan serat yang sudah dikupas coatingnya sebelum dilakukan penyambungan. Nah, pastikan juga alkohol yang teman-teman gunakan itu alkohol di atas 90%. Nah, yang berikutnya yaitu one click cleaner. Ini berfungsi untuk membersihkan konektor serat optik
serta menghilangkan debu dan partikel-partikel kecil yang ada di konektor maupun di adaptor serat optik untuk melakukan pemeliharaan preventif. Nah, yang berikut yaitu fiber stripper. Fiber stripper untuk mengupas coating kabel serat optik. Nah, yang ini fiber clipper. Fiber clipper itu alat pemotong saat kulit dari core fiber optik sudah terkupas. Alat ini digunakan agar serat optik atau kaca dapat terpotong dengan rapi dan akurat. Baik, selanjutnya yaitu fiber ranger. Nah, fiber ranger ini biasa digunakan oleh teman-teman di lapangan untuk melakukan pengukuran panjang kabel fiber optik serta identifikasi dan lokalisasi sambungan dan splice, menentukan keadaan kualitas jaringan, serta mengidentifikasi kerusakan atau gangguan kabel serat optik. Nah, supaya alat ini berjalan dengan optimal, pastikan juga baterainya terisi dengan penuh.